Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anissa Meliana Sani, Yoga Ageng Pangestu, Bagas Pramudia Budi Utomo, kemudian Arthur Satria Yahyadi, dan Kayla Nisa Laksamana akan menjelaskan materi mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Berikut merupakan 5 poin yang akan kami bahas dalam adaptasi serta mitigasi perubahan iklim. Pada slide ini kami akan membahas tentang pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pengertian secara harfiah dari adaptasi dan mitigasi. Mitigasi merupakan tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat. Sedangkan adaptasi merupakan upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan daya tahan. Berikut ini merupakan alur mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim. Perubahan dan variabilitas iklim menimbulkan dampak dalam kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung, sehingga manusia melakukan respon yang berupa mitigasi dengan cara mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca. Lalu respon yang kedua berupa adaptasi, yaitu penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan. Dengan tujuan yang pertama, perencanaan yang lebih baik, mempertimbangkan kondisi iklim atau perubahan iklim, seperti pengelolaan sumber daya air atau pertanian. Lalu tujuan yang kedua yaitu mengurangi kemungkinan bencana karena iklim, contohnya banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Untuk melakukan mitigasi kehutanan dan lahan gambut telah dibuat 4 kebijakan penting, yaitu yang pertama, menurunkan emisi gas rumah kaca seiringan dengan meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, serta menambah pendapatan masyarakat serta negara. Untuk poin kedua, yaitu melakukan tata air pada rawa, mengingat bahwa lahan gambut merupakan lahan yang dapat mengikat karbon dioksida dengan jumlah yang sangat tinggi. Yang ketiga, melakukan reklamasi pada rawa, mengingat bahwa reklamasi ini dilakukan untuk memperbaiki lahan rawa yang telah rusak maupun lahan rawa yang masih ada. Yang keempat, yaitu melakukan produktivitas pertanian dengan cara meningkatkan efisiensi produksi beserta menurunkan emisi serendah mungkin serta dapat mengabsorpsi karbon dioksida secara optimal. Untuk mencapai kebijakan yang telah dibuat 3 strategi, antara lain melakukan stabilisasi pada tata air jaringan dan blok-blok pembagi, kemudian melakukan stabilisasi elevasi muka air pada jaringan, dan yang terakhir melakukan optimalisasi sumber daya lahan dan air tanpa dilakukannya deforestasi. Untuk yang kedua merupakan penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi gas rumah kaca serendah mungkin. Dan yang terakhir merupakan improvisasi dengan menekan laju deforestasi, meningkatkan penanaman, serta meningkatkan upaya untuk menjaga kawasan hutan dari pembalakan maupun kebakaran hutan, serta menerapkan sustainable forest management. Pada bagian mitigasi energi dan transportasi, terdapat 4 kebijakan, yaitu tentang energi, bahan bakar, transportasi, dan teknologi. Dalam hal energi dilakukan upaya penghematan penggunaan energi final, baik melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien, maupun pengurangan konsumsi energi, serta meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan. Untuk bahan bakar, dapat digunakan bahan bakar yang lebih bersih. Pada bidang transportasi, dapat dilakukan pengembangan transportasi massal nasional yang rendah emisi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pada bidang teknologi, dilakukan pemanfaatan teknologi bersih untuk membangkit listrik dan sarana transportasi. Pada slide ini, terdapat 3 strategi utama untuk melakukan mitigasi energi dan transportasi, yaitu avoid, shift, dan improve. Avoid berarti mengupayakan pengurangan kebutuhan akan perjalanan, terutama daerah perkotaan melalui penatagunaan lahan, mengurangi perjalanan, dan jarak perjalanan yang tidak perlu. Lalu shift dilakukan dengan menggeser pola penggunaan kendaraan pribadi ke pola transportasi rendah karbon seperti sarana transportasi tidak bermotor, transportasi publik, transportasi air, dan sebagainya. Selanjutnya, improve dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran karbon pada kendaraan bermotor pada sarana transportasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai adaptasi, terutama adaptasi mengenai perubahan iklim. Menurut Departemen Pekerjaan Umum, adaptasi perubahan iklim merupakan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Kemudian, apa sih tujuan dari adaptasi perubahan iklim? Yang pertama adalah untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi dan lingkungan yang bersumber dari perubahan iklim. Kedua, juga meningkatkan daya tahan resilience, masyarakat dan ekosistem. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal atau mengentaskan kemiskinan. Program Kampung Iklim atau Proklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Jadi, upaya adaptasi apa aja sih yang ada di dalam program tersebut? Yang pertama adalah pengendalian kekeringan banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, drop intrusi air laut, abrasi atau erosi akibat angin atau gelombang tinggi, pengendalian penyakit terkait iklim, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dalam upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim. Yang kelima, studi kasus perbandingan merupakan suatu implementasi penerapan studi proyek perubahan iklim yang ada di Indonesia. Salah satu implementasi proyek yang ada di Indonesia yaitu respon perubahan iklim bagi WOS. Proyek ini merupakan sebuah proyek yang didukung oleh Water for Women Disaster Award dan didanai oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Water for Women Fund mendukung organisasi sipil masyarakat dalam melaksanakan proyek secara inklusi dan sosial di seluruh kawasan Asia Pasifik. Peta lokasi program. Adapun daerah yang menjadi target utama atau sasaran dalam penerapan program ini terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa badan atau organisasi yang memilih tempat ini sebagai objek penelitian utama, di antaranya ISF, UTS, dan Plan Indonesia. Mereka memilih 3 desa di kecamatan yang berbeda untuk melaksanakan studi kasus penelitian berdasarkan perbedaan geografis, kondisi iklim atau lingkungan, cakupan WOS, dan sumber mata pencaharian. Ketiga desa yang menjadi lokasi objek penelitian proyek ini antara lain Bulelangkok di Rahung Utara, Waicodi di Jebel Barat, dan Baru di Reok. Ketiga daerah tersebut sama-sama terletak di daerah pegunungan dengan curah hujan dan dominan mata pencaharian yang berbeda, namun memiliki program sanitasi air yang sama dan berasal dari Pamsimas. Selain pihak utama seperti ISF, UTS, dan Plan Indonesia, proyek ini juga melibatkan beberapa pihak terkait seperti CSO atau Civil Society Organization. CSO ini memegang peran penting dalam sebuah penyusunan kebijakan yang mempunyai dampak bagi kegiatan sosial masyarakat, salah satunya program WOS ini sendiri. Dalam perannya sebagai agen utama pembuat kebijakan program WOS ini, CSO mempunyai beberapa tugas penting. Yang pertama sebagai evaluator, bertugas menilai bagaimana perubahan iklim bisa mempengaruhi layanan WOS hasil gender dan inklusi. Kedua sebagai organizer, menggunakan informasi penilaian, mereplikasi dan menyusun ulang metode baru dalam proyek Water for Women. Dan yang ketiga sebagai booster, mendorong temuan dan metode penilaian perubahan iklim oleh praktisi WOS lainnya beserta mitra CSO.